Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi nilai ujian tengah semester mata kuliah Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu. Saya Yusrin Syarif dengan NIM 1193039 dan rekan saya Velia Reza dengan NIM 1193041 akan menjelaskan mengenai rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam pengelolaan wilayah pesisir terpadu, dibutuhkan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, supaya tidak terjadi tumpang tindih yang menjadi masalah. Provinsi Kalimantan Tengah sudah menerapkan peraturan daerah terkait zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Peraturan daerahnya yaitu Perda Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2019 sampai dengan 2039. Yang dimana perda ini dibuat berdasarkan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ini bertujuan untuk terwujudnya pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Kalimantan Tengah yang terintegrasi, aman, berdaya guna, serta berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah dengan prinsip partisipatif. Berdasarkan perda tersebut, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diartikan sebagai suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil antar sektor. Antar sektornya terdiri antara sektor pemerintah dan pemerintah daerah, antar ekosistem darat dan laut, serta antar ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Tengah. Kemudian ruang lingkup yang digunakan pada rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kalimantan Tengah terbagi menjadi dua. Yang pertama, arah darat yang mencakup wilayah administrasi kecamatan di wilayah pesisir dan arah laut sejauh 12 mil laut diukur dari garis pantai. Kemudian, perencanaan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kalimantan Tengah ini berasaskan berkelanjutan, keterpaduan, berbasis masyarakat, wilayah dan ekosistem, keseimbangan dan berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat pesisir, tanggung gugat atau akuntabel, dan transparan, serta pengakuan terhadap kearifan tradisional masyarakat lokal. Zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ini terbagi menjadi 4, yaitu kawasan pemanfaatan umum, kawasan konservasi, alur laut, dan kawasan strategis nasional. Kawasan pemanfaatan umum merupakan bagian dari rencana alokasi ruang bersama dengan kawasan konservasi dan alur laut. Pada rencana alokasi ruang, biasanya dibuat dalam peta dengan skala 1:250.000. Yang jika dijabarkan lebih lanjut dalam zona atau subzona dan dituangkan dalam peta skala 1:50.000. Zona yang dimaksud adalah zona perikanan tangkap, zona perikanan budidaya, zona pariwisata, zona pelabuhan, dan zona pertambangan. Jangka waktu rencana zonasi ini berlaku selama 20 tahun, yang dalam 20 tahun tersebut dilakukan peninjauan kembali selama 5 tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategi seperti bencana alam, perubahan batas teritorial, dan perubahan batas wilayah daerah. Pada kawasan pemanfaatan umum di zona perikanan tangkap, subzona pelagis dan demersal dibagi menjadi beberapa lokasi. Di antaranya Kuala Jelai seluas 48.394,620 hektar, Laut Jawa Tanjung Salaka seluas 84.463,193 hektar, 2 titik di Laut Jawa Baras Basa seluas 26.852,944 hektar dan 2.329,100 hektar. Adapun Laut Jawa Tanjung Puting seluas 221.104
2 titik di Laut Jawa Tanjung Buaya seluas 117.806,502 hektar dan Laut Jawa Gosong Matayur seluas 17.390,380 hektar. Kemudian, pada zona perikanan budaya yang terdapat di subzona budidaya laut terbagi menjadi 3 lokasi, yaitu 2 titik di Teluk Kumai seluas 232,637 hektar dan 971,145 hektar, serta Teluk Sampit seluas 6.854,579 hektar. Konservasi perairan adalah perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan. Kawasan ini terbagi menjadi kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil, kawasan konservasi perairan, dan kawasan lindung lainnya. Alur laut merupakan perairan yang dimanfaatkan, antara lain untuk alur pelayaran, pipa atau kabel bawah laut, dan migrasi biota laut. Kemudian terdapat alur laut yaitu pada alur pelayaran dan perlintasan yang terbagi menjadi alur nasional dan alur regional. Alur pelayaran dan perlintasan nasional terbagi menjadi 6 lokasi, yaitu dari dan ke Pelabuhan Pangkalan, dari dan ke Pelabuhan Panglima Utar, dari dan ke Pelabuhan Kuala Pembuang, dari dan ke Pelabuhan Sampit, dari dan ke Pelabuhan Pulang Pisau, serta dari dan ke Pelabuhan Patanjung. Sedangkan alur pelayaran dan perlintasan regional terbagi menjadi 5 lokasi, yaitu dari dan ke Pelabuhan Sukamara atau Pelabuhan Pulau Nibung, dari dan ke Pelabuhan Sabuai, dari dan ke Pelabuhan Teluk Sigintung, dari dan ke Pelabuhan Pegatan Mendawai, serta dari dan ke Pelabuhan Kuala Kapuas. Kemudian terdapat lokasi pemasangan kabel telekomunikasi yang dimiliki oleh PT Telkom Serat Optik dan terdapat lokasi pipa minyak atau gas bawah laut yang berlokasi di Tanjung Salaka, Tanjung Penghujan, dan Tanjung Siamuk. Migrasi biota terdiri dari migrasi penyu yang berlokasi dari dan ke Tanjung Pandan Gosong Senggora Kecil dan dari Gosong Salaka, Tanjung Puting, pesisir tengah, timur Kalimantan Tengah menuju pesisir Kalimantan Selatan. Pada migrasi mamalia laut terbagi menjadi 2 lokasi, yaitu dari dan ke Teluk Kumai serta dari dan ke Teluk Sampit. Kawasan strategis nasional yang disebut KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia. Kemudian, daerah latihan pendaratan militer TNI AL terdapat di 2 lokasi, yaitu di Kecamatan Kumai dan Kecamatan Hunaut. Daerah pelatihan ini termasuk ke dalam kawasan strategis nasional yang dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berikut merupakan peta zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kalimantan Tengah. Yang pertama subzona budidaya laut dan subzona pelagis demersal, di mana subzona budidaya laut ditandai oleh warna kuning dan subzona pelagis demersal ditandai oleh warna magenta. Selanjutnya yaitu zona pelabuhan dan migrasi biota laut, di mana zona pelabuhan ditandai oleh titik berwarna merah dan migrasi biota laut ditandai oleh garis berwarna biru tua. Kemudian terdapat subzona wisata alam pantai yang ditandai oleh zona yang memiliki outline berwarna hijau. Selanjutnya yaitu zona wisata budaya yang terdapat di Kuala Jelai. Sekian yang kami dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.